Faktanya adalah dunia sedang mengalami pergeseran besar bukan karena konflik fisik tapi karena satu keputusan strategis yang diambil oleh Indonesia. Para eksportir pangan global saat ini sedang melakukan penyesuaian besar. Mereka melihat perubahan pola dagang. Mengapa? Karena Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi mitra dagang utama kini berhasil mengoptimalkan produksi dalam negeri. Hasilnya harga beras internasional mengalami penyesuaian signifikan. Ini bukan sekadar berita pertanian, ini bukti bahwa Indonesia memegang peran kunci di pasar global. Dulu kita mengikuti arus pasar, sekarang kitalah yang menjadi penyeimbang harga. Namun di balik pencapaian ini tentu ada perubahan peta bisnis yang besar. Di video ini bijak aset akan berdampak dampak positif dari keputusan ini dan peluang besar apa yang terbuka untuk ekonomi rakyat kita. Jadi sebelum saya berada datanya tekan tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam seperti ini. Mari kita bicara data bukan sentimen. Selama bertahun-tahun ada pandangan bahwa kebutuhan pangan kita bergantung pada impor. Di tahun 2023 kita mendatangkan pasokan dari luar negeri. Dana yang besar mengalir keluar untuk komoditas yang sebenarnya tumbuh subur di tanah kita. Secara ekonomi ada potensi devisa yang sebenarnya bisa berputar di dalam negeri. Tapi peta permainan berubah total di tahun 2025. Poin pertama, keseimbangan baru pasar global. Saat Indonesia fokus pada produksi domestik, stok di pasar internasional menjadi melimpah. Hukum ekonomi bekerja. Harga beras global yang tadinya di kisaran 650 kupon hijau per ton menyesuaikan diri ke level 300-an kupon hijau per ton. Ini membuktikan satu hal, Indonesia adalah mitra strategis kebijakan kita, memiliki dampak nyata terhadap stabilitas pangan dunia. Poin kedua, keberhasilan tata kelola. Kita harus apresiasi langkah pemerintah kementerian terkait melakukan langkah cerdas dengan perbaikan sistem lahan-lahan dimaksimalkan kembali untuk produksi. Sistem distribusi kini dibuat jauh lebih transparan dan efisien. Pemerintah kita gak diam, hasilnya gudang logistik nasional terisi penuh, cadangan pangan aman. Kita berada di jalur kemandirian. Ini bukti bahwa dengan manajemen yang tepat produktivitas bangsa kita bisa bersaing. Poin ketiga, menjaga momentum. Namun sebagai analis saya melihat ini sebagai awal yang baik. Perubahan arus ekonomi ini tentu membawa dinamika baru. Apakah akan ada tantangan? Pasti. Dalam setiap masa transisi menuju kemandirian selalu ada penyesuaian di lapangan. Tapi tenang, sistem ketahanan pangan kita kuat. Ini soal bela negara yang sesungguhnya. Pemerintah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat berkat kemajuan teknologi dan pengawasan kita. Jadi kesimpulannya jelas, langkah ini adalah perubahan besar. Pilar 1, efisiensi ekonomi. Kita memaksimalkan kekayaan alam kita sendiri. Nilai tambah ekonomi kini dinikmati oleh petani lokal. Pilar 2, kedaulatan ekonomi. Indonesia membuktikan bahwa kita mampu berdiri di kaki sendiri dan menjadi pemain inti dalam ekonomi global. Ingat, ini sebuah bangsa yang mampu mengelola sumber dayanya adalah bangsa yang bermartabat. Hari ini kita telah melangkah ke arah yang lebih maju. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda yakin Indonesia akan terus menjadi lumbung pangan dunia? Tuliskan dukungan dan analisis Anda di kolom komentar. Silakan suka jika Anda bangga dengan kemajuan ini dan berlangganan agar kita bisa terus bijak bersama. Masa depan ekonomi ada di tangan kita sendiri. Jadilah investor yang bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.